pembacaan kitab kita Syarah Nawaqidil Islam, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Suaranya jelas? Jelas ya? Baik, maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan, maka seharusnya wajib bagi kita semua untuk mengetahui bahaya dan macam-macam dari kesyirikan tersebut. Karena kesyirikan adalah sebesar-besarnya dosa. Ya, tapi bersamaan dengan itu masih banyak pula orang yang jatuh ke dalamnya. 6. Wa rubbama ya'ti wahidun yaqul. Dan mungkin saja akan ada orang yang datang dan berkata, haula'i juhal. Mereka ini orang-orang yang belum mengetahui. Ma'dzuruna bil jahal. Mereka masih diberi udzur karena mereka tidak mengetahui. Fanaqul, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, kita katakan ila matal jahal. Sampai kapan mau dikasih udzur kejahilan? Wal Qur'anu yutla wa hum yahfazuna al-Qur'ana wa yaqra'unah. Padahal Al-Quran dibaca, mereka menghafal Al-Quran, ya, mereka membacanya. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwasanya, ya, Al-Quran itu penuh dengan larangan dari kesyirikan yang penuh dengan membahas tauhid dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Ya, kalau bukan nas yang wadih melarang kita dari kesyirikan, meminta kita untuk bertobat kepada Allah, maka isinya kisah-kisah. Ya, kisah-kisah dari perjuangan Nabi mendakwakan tauhid, atau kisah-kisah dari orang-orang yang ya tidak merealisasikan tauhid sehingga diadab oleh Allah, atau janji-janji Allah ya tentang surga bagi orang-orang yang bertauhid, atau neraka bagi orang-orang yang melalaikan tauhid, atau isinya tentang hukum-hukum Allah sebagai konsekuensi bagi orang bertauhid, tegakkan hukum-hukum Allah. Maka Al-Quran semuanya adalah membahas tentang tauhid. Ya, padahal Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafal sama mereka. Ya, ilamatal jahal. Sampai kapan mau dikasih udzur jahal? Laqad qamat alaihimul hujjah, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, sudah tegak atas mereka hujjah bi bulughil Quran, dengan sampainya Al-Quran kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-19, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an untuk memberi peringatan kepada kalian dan memberi peringatan kepada siapa yang sampai padanya Al-Qur'an. Ya, mungkin ada yang diberikan uzur bil jahal, seperti orang yang baru masuk Islam, dia belum mengetahui, atau orang yang jauh tinggal di pedalaman sehingga tidak ada yang bisa dia pakai, dia tanya tentang ilmu agama. Ya, kalaupun ada yang ternyata dia tanya salah, ya, justru membawanya kepada kesyirikan. Tapi kalau sudah lahir di perkotaan, dia dengar ada dibuka taklim-taklim tentang agama, dia acuhkan. Oleh karena nanti di akhir pembatal yang ke-10, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah apa? Berpaling dari agama. Berpaling dari agama. Dia belajar agama, dia tidak belajar agama sama sekali. Ya. Dan itu bisa membuat orang keluar dari agamanya. Nanti dibahas di pertemuan di pembatal yang ke-10. Sekarang kita masih pada pembatal yang pertama. Kullu man balaghahul Qur'anu faqad qamat alaihi hujjatu wala udra lahu. Maka siapa yang sudah sampai padanya Al-Quran, dia baca Al-Quran, sekarang ada terjemahannya, maka sudah tegak hujjah atas mereka. Tidak ada uzur lagi. Kemudian berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
dan Allah akan mengampuni, dan Allah bisa mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini kalau setelah mati dia belum bertobat. Ya, karena kalau sebelum mati semua tobat diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Tapi kalau dia meninggal, dia bawa dosa syirik. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat ke-16. Bahwa Allah tidak akan ampuni dosa yang menyekutukan Allah, dan Allah bisa mengampuni dosa selainnya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah ditanya tentang dosa yang paling besar. Nabi SAW menjawab apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kau jadikan untuk Allah sekutu padahal kau tahu Allah yang menyekutukan. Tidak ada lagi dosa di bawahnya, tidak ada. Tidak ada lagi dosa di atasnya. Ini dosa yang paling besar. Ya. Kalau kita punya karyawan misalnya, kita sudah gaji dia, kita kasih makan dia, kita kasih tinggal dia, ya, kita biayai hidupnya, kita kerjakan dia di perusahaan kita. Ternyata dia tidak kerja di perusahaan kita, dia kerja di perusahaan yang lain. Ya, bagaimana perasaan kita? Allah yang kasih kita nafas, Allah yang kasih kita semuanya. Ya, terus kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Dan ini kezaliman yang sangat besar. Wa qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada baginya penolong bagi seorang zalim itu seorang penolong pun. Ya, berkata qala syarih hafizahullah taala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, perkataan muallif firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukannya. Hadza yadullu ala anna syirka huwa a'dhamudz dzunubi bihaitsu innallaha la yaghfiru li sahibi illa idza taba minhu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar karena Allah tidak ampuni, ya, kecuali dia bertobat darinya sebelum meninggal. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni apa yang selain kesyirikan tersebut. Ma duna syirk, apa yang dibawa kesyirikan, yang selain kesyirikan. Kazina wa syurbil khamar wa sarakah wa aklir riba, seperti zina, ini dosa besar. Atau meminum khamar, yang seperti yang pekan lalu kita sudah jelaskan tentang seorang syekh yang menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Dia ulang terus, khatam kitabnya ulang lagi tauhid, khatam kitabnya ulang lagi tauhid. Pas dia dapat kabar ada orang yang menyembelih sesuatu untuk mendekat kepada jin, santrinya tidak terlalu cemas, santrinya biasa-biasa saja. Pas dia dapat orang yang menzinahi ibu kandungnya, langsung ribut santrinya. Padahal zina adalah apa? Dosa besar, ya, dosa besar. Terancam di neraka. Tapi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi apa? Berbeda sikapnya. Padahal itu kitab dikhatamkan terus, dikhatam, diulang lagi, yukarrir, ya, yukarror, diulang-ulang terus. Ya. Mereka sudah minta, ya Syekh, ganti jadwal pelajaran yang lain. Kita belajar sejarah, kasirah, nabawiyah. Kita masa tauhid terus, sudah berapa kali khatam. Syekh mau ubah jadwalnya setelah melihat sikapnya mereka. Ya, ketika ada orang melakukan kesyirikan, menyembelih untuk mendekat kepada jin, biasa-biasa saja. Pas mendengar ada orang menzina ibu kandungnya, langsung ribut, langsung marah. Pokoknya ini orang yang zina ibu kandungnya harus dihukum, harus dinasehati, tidak boleh dibiarkan. Syekh bilang, anehnya kalian ini,
Kemarin ada yang menyembelih kepada selain Allah biasa-biasanya. Dia suruh orang berdiri, ambil kitab tauhid, kita ulang dari awal. Padahal sudah mau pindah-pindah. Ini menunjukkan bahwa kita belajar tauhid itu dari awal sampai kita mati. Seperti itu pula Allah ketika pertama mengutus Rasul siapa? Nuh. Itu karena terjadi kesyirikan. Ya. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Dahulu manusia itu tidak berbuat syirik. Nanti ketika berbuat syirik Allah utus Rasul. Itulah Rasul pertama Nuh. Ya. Kenapa Allah utus? Karena terjadi kesyirikan dan semua Rasul setelah Nuh, ya, itu semuanya tujuannya untuk membuat apa? Untuk memperingatkan dari kesyirikan. Semuanya. Ya. Nah, maka kita hati-hati dari zina, kita hati-hati dari meminum khamar, kita hati-hati dari mencuri atau makan riba, tapi kita lebih hati-hati lagi dari kesyirikan. Nah, ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran apa? Yang belajar bahasa Arab. Fil amr pertama dalam Al-Quran apa? Fil amr pertama dalam Al-Quran dari Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian pindah ke surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, sampai ayat berapa pertama yang turun fil amr? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum u'budu. Dari kata abida ya'badu. Abada ya'budu. Abada ya'budu. Apa fil amrnya? U'bud. U'budu rabbakum. Ini fil amr pertama dalam Al-Quran. Fil nahi pertama dalam Al-Quran. Larangan pertama dalam Al-Quran. Yang sudah belajar sorof. Apa? Wala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun. Jangan kau buat sekutu. La taj'al dari kata ja'ala, ya ja'alu, ja'alan fahuwa ja'ilun wa daka maj'ulun, ij'al la taj'al. La taj'alu. Fil amr pertama memerintahkan kita tauhid, fil nahyi pertama melarang kita dari syirik. Bahkan Nabi SAW meninggal, yang dia masih sempat sebelum meninggal masih sempat wasiatkan tentang apa? Jauhi kesyirikan. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan-kuburan masjid mereka sebagai mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ketika Rasul mengutus Mu'az bin Jabal berdakwah ke Yaman, apa kata Mu'az? Apa kata Rasul? Innaka sata'ati ahlal kitab. Kau akan datangi di Yaman itu ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatan la ilaha illallah anni rasulullah. Maka hendaklah yang paling pertama kau dakwahi mereka syahadat. Apa itu syahadat? Tauhid. Bahkan ketika Nabi berdakwah berapa tahun? Dari umur 40 sampai 63. Berapa tahun itu? 23 tahun kurang lebih. 13 tahun di Mekah. Fokus tauhid. Orang di Mekah itu fokus tauhid dulu. Itu mereka belum pakai jilbab. Mereka belum haramkan khamar. Fokus 3 tahun sampai diusir itu, bahas tauhid terus dibahas itu. Sampai diusir sama kaumnya di Madinah, berhenti dia 10 tahun. Berhenti dia dari tauhid? Tidak. Cuman di Madinah dia sudah mulai turun banyak syariat Islam dan sudah apa? Sudah kuat Islam, tapi bukan berarti berhenti dari tauhid. Nah, jadi kalau selainnya selain syirik seperti zina, minum khamar, mencuri, makan riba, hadhi kulluha duna syirk. Ini semuanya dibawanya kesyirikan. Wa hiya dakhilatun tahtal masyiah. Dan ini masuk pada kehendak Allah. Maksudnya apa?
ashabuha ashabu kabair wa hum fusaq. Iya, kita katakan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut dinamakan ashabu kabair, pelaku dosa besar, dan pelakunya disebut fusaq, fasik. Walakinnahum la yaqa'u fisyirk. Tetapi kalaupun mereka melakukan itu, mereka belum kita katakan jatuh kepada kesyirikan. Ya, innama waqa'u fil kabair. Mereka hanya jatuh pada dosa besar. Fahiyatunaqqisu imanahum. Dan dosa-dosa itu mengurangi keimanan mereka. Akidah kita itu al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ya, iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, termasuk menuntut ilmu itu yang menambah keimanan kita. Menuntut ilmu. Ya, itulah para sahabat kalau ada majelis taklim apa kata para sahabat kepada sahabat yang lainnya? Hayya nu'minu sa'atan, hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita beriman sesaat. Maksudnya ayo kita tambah-tambah imannya kita. Saling mengajak mereka. Seperti yang kita lakukan kalau mau ada talim kita sebar pamfletnya. Jangan itu disepelekan. Meskipun hanya sekedar upload status. Ya. Bisa jadi ada orang sahabat kita yang baca status kita. Ya, ini nanti yang jadi Syekhul Islamnya Bahodobi. Siapa yang kira Fudail bin Iyad dari pemaksiat bisa jadi ulama? Siapa yang kira dari Umar bin Khattab bisa jadi Amirul Mukminin? La yahdiyallahu bika rajulan wahid, kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lewatmu, ya, khairul laka min humrin na'am, lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kendaraan terbagus di zaman Nabi. Ya, jarang ada yang punya. Ya, kalau kita mau uangkan itu sudah berapa miliar. Cuman yang beginian kan tidak dilihat dia, karena bentuknya pahala. Ya, tapi orang-orang yang beriman dia yakin dengan itu. Ya, maka orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa ini itu mengurangi keimanan mereka. Wa yuhkam alaihim bil fisqi. Mereka dihukumi dengan kefasikan. Walau matu walam yatubu, walaupun mereka meninggal dan belum sempat bertobat dari dosa-dosa besar tersebut, fa innahum tahtal masyiati insyaallahu ghafara lahum bima ma'ahum minat tauhid wa insya'a 'adzabahum bidunubihim. Ya, kalau mereka mati, mereka berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni mereka tanpa tobat mereka, karena mereka masih bertauhid. Dan kalau Allah mau, Allah adab mereka dulu, lalu Allah masukkan ke dalam surga karena mereka masih tauhid. Itulah yang kita pernah dengar dari hadis Bitokoh. Hadis Bitokoh tentang seorang dari umat Nabi SAW dipilih. Ya, lalu disidang di hadapan Allah, dikasih lihat padanya, ya, tis'una 99 sijillatan, lembaran 99 lembaran, ya, yang isinya satu lembaran itu sejauh mata memandang, dosanya itu semua. Ditanya, ada kau ingkari dari catatan malaikat ini? Tidak ada. Betul itu semua dosa-dosaku. Ya. Kemudian dikeluarkan satu bitokoh, satu kartu, fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Ya. Ma hadhil bitokoh, ma hadhi sijillat. Apa gunanya satu kartu tauhid ini dibandingkan dengan 99 catatan